Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam simulasi head-to-head lembaga survei indikator politik menang telak atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal itu dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei terbarunya dengan tema saling salib elektabilitas calon presiden dan wakil presiden jelang 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul sebesar 50,5% atas kader PDIP Ganjar Pranowo yang hanya mendapatkan suara 39,3%. Selain itu, jika dihadapkan dengan Anies Baswedan, Prabowo unggul lebih besar lagi, yakni mendapatkan suara hingga 56,8%, sedangkan Anies hanya 26,5%. Hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan dari tanggal 26 hingga 30 Mei 2023 dengan 1.230 responden. Burhanuddin mengatakan faktor peningkatan suara Prabowo Subianto yakni efek kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo. Ini head to head ya. Dengan asumsi seperti ini kan berarti tidak ada satupun calon yang menang satu putaran. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya yang menang di putaran pertama, bukan menang ya, yang lolos putaran pertama adalah Anies versus Ganjar. Ganjar unggul kalau melawan Anies Baswedan. Ya, ini 51 banding 34. Bagaimana kalau misalnya di putaran kedua itu Anies versus Pak Prabowo, keunggulan Pak Prabowo jauh lebih telak. Nah, karena pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya terbelah ke Ganjar, itu solid lari ke Pak Prabowo ketimbang ke Anies Baswedan. Bagaimana kalau misalnya Ganjar versus Pak Prabowo? Survei bulan April selisihnya 6%, Pak Prabowo unggul di survei kami. Di survei bulan Mei akhir ini, keunggulan Pak Prabowo lebih lebar lagi, 11% ya, dibanding dengan Ganjar. Dengan asumsi Mas Anies tidak lolos putaran pertama, yang masuk putaran kedua, dua tokoh ini. Nah, ini artinya pemilih Mas Anies cenderung nambahnya ke Pak Prabowo kalau misalnya Anies tidak lolos putaran pertama. Jadi ini kira-kira, jadi kalau dari data ini kelihatan Pak Prabowo ada di tengah, dia mengambil insentif dari pendukung baik Ganjar atau Anies kalau salah satu di antara keduanya tidak lolos putaran pertama. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.